for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sore hari ini kita akan bercakap-cakap secara singkat tentang Kartini. Tapi sebelum kita mulai ini ya, saya ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya ini. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya Zulfikar Ramadan. Dan saya Wulan Novitasari. Nah, sekarang udah kenalan nih. Kita pengen tahu apa sih yang akan kita ngomongin hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang menurut saya tuh cukup bagus ya, sebenarnya cukup penting, yaitu Hari Kartini. Nah, kemarin kita sudah merayakan Hari Kartini. Tapi apakah kita sudah ngerti apa maksud dari makna dari Hari Kartini itu sendiri? Yang kita tahu, Kartini ini adalah sosok pahlawan dari Indonesia yang mana dia itu memperjuangkan wanita itu sendiri gitu. Tapi di era modern ini sebenarnya apa sih Kartini itu? Nah, kita akan bahas nih singkat. Karena Kartini ini kan dari pendidikan kita, dari apa masalahnya, kemajuan pendidikan, maksudnya perjuangan Kartini itu udah nggak sama. Kalau dulu kan Kartini itu kan kayak mengajarkan bagi perempuan ini hak-hak seperti membaca, menulis, menasihati gitu. Kalau untuk sekarang ini sebenarnya Kartini itu menurut teman-teman itu apa sih gitu? Coba dari Zulfikar dulu. Menurut saya sih Kartini ini contohnya ya seperti orang tua kita. Dia telah mengandung kita selama 9 bulan. Dan itu perjuangan yang sangat hebat buat seorang Sakit banget ya soalnya ya. Apalagi pas saat melahirkan. Oh, gila banget. Wah, itu ibaratnya kayak dipatahkan tulang. Patahkan lagi gitu ya. Jadi selalu dikenang tuh ya, contohnya seorang ibu tuh ya. Jasa seorang ibu itu. Jadi bagi Mas Zulfikar ini ya, Kartini ini ya ibu Mas Zulfikar itu ya. Luar biasa. Kalau menurut Mbak Wulan gimana? Kalau menurut saya pribadi, Kartini itu sendiri ya sama seperti ibu saya. Bagaimana saya belajar dari ibu saya sendiri adalah dia bisa menjadi sosok yang tegas tanpa menghilangkan kelemah lembutan dari seorang perempuan. Sosok yang tegas tapi dia tetap lemah lembut. Bagus. Dia bisa tetap untuk bersikap tegas tanpa harus berteriak maksudnya dalam artian, hei kamu kayak gini. Dia bisa bagaimana tegasnya seorang perempuan itu seperti apa. Dari beliau saya belajar bahwa ketika kita mau jadi yang terbaik, kita tidak perlu harus membuat sesuatu yang ada negatifnya, ada ininya, tapi semuanya pasti ada opsi. Ketika marah sama orang, seperti apa sih kita marah sama orang? Dari beliau saya belajar bahwa ketika saya marah, saya tidak perlu berteriak. Ketika saya merasa saya nggak adil, saya nggak perlu untuk mencaci maki seseorang. Dari beliau saya belajar, kamu cuma perlu tenang, kamu cuma perlu untuk oke, kalau memang itu kesalahan kamu koreksi, kalau bukan kesalahan kamu cukup diam sampai ada waktu yang tepat kamu akan bahas sama orang itu secara langsung. Ya, betul. Dan dari beliau saya belajar bahwa seperti ini sikap ini. Ketika kita bisa berpikir yang seharusnya nggak orang pikirkan. Jadi saya kalau Kartini sama kayak Mas Bil tadi, kalau dibahas itu seperti ibu saya sih. Jadi secara singkatnya, Kartini itu di era modern bukan hanya sosok yang mengajarkan tentang bagaimana cara menulis atau membaca, benar. tapi adalah sosok di mana mereka itu menahan rasa sakit. Iya, benar. Rasa sakit saat kita mengandung, membesarkan kita, pengorbanannya besar, dan juga sosok di mana itu mengajarkan moto hidup, Iya, bagaimana benar. cara mengendalikan diri, emosi kita. Nah, kalau menurut saya sendiri, sosok Kartini itu di Indonesia sendiri ya, itu tuh sudah sangat besar. Terlebih dari awal, dari basic yang paling awal, yaitu dia mengajarkan cara membaca, menulis secara singkat. Dan lagi sampai saat ini Kartini itu berimpact kemana wanita itu dihargai lebih lanjut. Seperti wanita zaman sekarang itu bisa memasuki pekerjaan yang dulu sekiranya itu tidak bisa dimasuki wanita, seperti di bidang politik gitu-gitu. Jadi ya sosok Kartini bukan hanya
di pendidikan, tapi juga di kehidupan kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menghadapi masalah, dan juga bagaimana kalau di Indonesia kan sosok Kartini berimpact ke bagaimana kedaulatan negeri itu terbentuk gitu. Ya contoh kayak salah satu presiden yang paling Iya, Perempuan kayak sendiri, Ibu Megawati. Iya, benar. Wah itu luar biasa. salah satu sosok Kartini Iya, ya. dari 1 sampai 8 Ada salah satu Ada orang yang, salah satu yang memimpin perempuan. ya, Ya, betul, Indonesia betul. ya. Oke. Jadi demikian podcast singkat kita tentang Kartini di era modern ini. Saya rasa ini cukup menarik topik ini, dan sampai kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. And I'm down for this.